Assalamualaikum, izin Jenderal, perkenalkan nama saya Bribtu Yulistia Budi, tugas di Polsek Kulawi, Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah. Saya ingin bertanya dengan pernyataan Jenderal yang di video awal saya, yaitu jika kritik Polri akan menjadi sahabat Kapolri. Itu pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat atau untuk siapa? Izin Jenderal, kalau pernyataan tersebut hanya untuk masyarakat, saya yakin 90% tidak akan ada masyarakat yang berani mengkritik Polri. Karena apa? Saya sebagai contohnya, Jenderal. Saya, anggota Polri, mengkritik oknum Polri yang suka memotong hak anggota, malah saya yang kena kode etik. Apalagi masyarakat yang kritik, otomatis pasti masyarakat takut akan dapat hukuman. Izin Jenderal, konten-kontenku tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan institusi. Kontenku bertujuan agar para oknum yang suka memotong hak anggota itu sadar dan adil pada sesama anggota Polri. Izin Jenderal, saya hanya manusia biasa yang tidak luput juga dari kesalahan, dan apa salahnya jika saya ingin berubah menjadi yang lebih baik untuk institusi. Kenapa permasalahan ini saya tidak melapor ke Polda? Izin, jika saya melapor ke Polda, saya yakin tidak akan diproses karena sudah banyak contohnya. Sekarang ini masih banyak surat kaleng yang menuju ke Mabes yang diviralkan di medsos. Berarti tandanya kan mereka sudah melapor, mungkin tidak diproses. Izin Jenderal, saya memohon langsung kepada Jenderal untuk turun langsung menangani kasus kode etik saya yang mengkritik oknum anggota Polri yang suka memotong hak anggota, dan menelusuri langsung anggaran di tempat saya tugas. Kontenku ini bertujuan agar kita sesama manusia harus adil dan tidak mengambil hak-hak sesama anggota Polri. Jika konten-kontenku memang cerita hoaks atau mengada-ngada, saya siap di PTDH atau dikeluarkan dari institusi. Mohon maaf Jenderal jika kata-kataku agak kasar, ya beginilah logatku karena saya ini dibesarkan di tanah Sulawesi. Izin Jenderal, saya bukan mental surat kaleng, saya berani bersuara karena dukungan dari sebagian rekan-rekan kita di Indonesia dan terutama dari keluarga. Izin, video ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan siapapun. Nama saya jelas, tempat tugas saya jelas, dan saya tidak menggunakan penutup wajah. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu takdir saya dan yang menentukan ajal saya. Salam presisi. Meski tidak percaya kepada rektor, kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM, yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen, Kapolri pembangkang dan keras kepala dan sombong merasa masih berkuasa rakus kemaruk kekuasaan. Pengkhianatan negara harus benar-benar diadili. Siapa saja hukum adalah panglima, harus tegakkan hukum di Indonesia. Mantap Bang Rismon, maju terus bersama rakyat. Dari atasan sampai bawahan polisi semuanya oknum. Bubarkan kepolisian tiada guna di muka bumi. Karena kelakuannya bagai preman yang nggak punya hati sama sekali. Meremehkan dunia pendidikan, para termul ini harus disapu. Saya setuju ya kalau untuk instansi Polri dibubarkan. Memang faktanya Listo Sigit, pimpinan tertinggi Polri, adalah begundai Jokowi yang selalu menutupi ijazahnya palsu Jokowi. Nah, betul, mendingan polisi dibubarkan saja. Kepolisian sudah bobrok, penegak hukum sudah tidak benar, tapi DPR dan pemerintah diam saja. Sebenarnya negara Indonesia kalau dipimpin dengan orang yang tepat, negara bisa makmur dan rakyatnya sejahtera dan tidak ada yang kelaparan rakyatnya. Nah, sampai mulut berhidupan, penguasa tidak akan membuat rezim tergerak selagi orang-orang yang di sana buta dan tuli. Jabatan jenderal harusnya berintegritas, beridikasi, tapi malah busuk.
Nah, sesemangat apapun para aktivis reformisi akademis dalam menyuarakan kebenaran, kalau presidennya pengecut tidak berani berbuat, maka semua akan bisa sia-sia. Dan kalau memang serius mau memperbaiki bangsa dan negara, lakukan tindakan nyata. Nah, Polri termul bukan milik rakyat, khusus buat Jokowi. Mantap Rismon, terima kasih telah mewakili suara rakyat. Nah, alhamdulillah, semoga Allah swasta menjaga mereka-mereka yang selalu menyuarakan kebenaran. Pecat saja Kapolri dan produktif lagi banyak masalah yang ia lakukan. Bukan para jenderal Polri yang busuk, sampai pada anggota Polri terendah sama busuknya. Ayo gunakan, bubarkan Polri. Hukum dapat sendiri, dilanggar sendiri. Hukum untuk melindungi yang salah. Ya goblok itu Presiden Gatot emosi marah, tapi mengapa Prabowo tidak berani ganti Kapolri? Nah, jika kalau Kapolri dianggap ngawur tapi Prabowo tidak memecatnya, ya tidak ada artinya. Kalian menekan bukan pada Kapolrinya, tapi kepada Presiden. Ternyata Presiden tidak memecatnya, percuman kalian koar sama Listo Sigit. Kalau Prabowo tidak memecatnya, Rismon CS salah alamat. Ternyata Rismon jadi orang goblok juga. Rahasia Jokowi Gibran yang sangat memalukan ada di tangan Sigit. Kalau dibuka akan membuka aib negara. Nah, seharusnya hukum gantung buat oknum polisi yang otaknya nggak jelas. ODGJ disuruh jadi polisi ya jelas ngawur. Siapa yang mengangkat Listo Sigit jadi polisi tertinggi, maka dia pun juga pantas dihukum sesuai pengadilan, biar penjara nggak penuh. Sudahlah Pak Jokowi dan Gibran, tunjukkan saja ijazah, mau sampai berlarut-larut seperti ini, rakyat ingin tahu paham. Maju terus Bang Rismon dan selalu menyuarakan kebenaran. Rakyat obrolan warkop Jokowi, Listo Sigit, Prabowo sudah menjalankan keadilan hukum. Ya, saya setuju sesuai dengan Pak Rismon CS, di negara Pancasila penguasa bebas melakukan apa saja. Kalau rakyat pasti disikat, insya Allah laknat berat akan menjerat negeri ini karena kainnya pun sudah bejat. Nah, luar biasa Bang Rismon, Jenderal Polisi pada diam untuk menfitnah orang benar dan dipenjarakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau kasus ingin segera selesai, ya Prabowo wajib perintah, wajib ahli hukum untuk melawan penegak hukum yang melanggar hukum dan merusak hukum, yaitu polisi, hakim, dan jaksa yang hanya adil bagi penjabat dan yang membayar. Manusia-manusia yang beretika tak punya kedisiplinan sama sekali. Nah, Bang Rismon pahlawan sejati berani menyuarakan kepolisian. Kalau rakyat nggak mendukung, kosong Bang Presidennya norekan. Betul sekali Bang Rismon, polisi itu penjahat berdasi, nggak merasa berdosa sama dengan junjungnya. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunda-tunda. Nanti jadi tua segerakan. Reformasi kepolisian Indonesia yang masih kita cintai ini demi kemajuan dan tegak lurusnya hukum Indonesia. Penegak hukum sekarang melanggar hukum, inilah negeri Konoha. Rakyat dijadikan mesin ATM penjabat. Kalau saja penjabat negara berani bersuara seperti Rismon, wah bisa aman Indonesia. Nah, polisi bubar saja tak becus. Nah, ya betul Bang Rismon, bubarkan saja Polri. Polisi bukan melindungi masyarakat, tapi melindungi keluarga Mr. Judge. Nah, hukum di dunia bisa dibeli, hukum akhirat siapa yang membilang? Memang sih, kalau dilihat di saat ini polisi hanya meresahkan masyarakat saja, sehingga kalau dibubarkan jauh lebih baik negara ini. Polri bobrok dari awal, perekrutnya main duit, main ordal, nepotisme sudah membudaya sehingga menghasilkan polisi buruk saat ini. Nah, penjahat dilindungi penjahat, hukum cuman dijadikan mainan para penguasa mafia. Ijazah Jokowi pun kaitan dengan jabatan jenderal di kepolisian, Kapolri, Kapolda, Kapolres, dan berbagai uang sogok Jokowi terhadap para penjabat di kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan sama dengan jenderal di TNI. Nah, suarakan terus Bang Rismon demi kebaikan institusi polisi di masa depan. Apa yang kau bicarakan, mayoritas rakyat Indonesia mendukung suara kebenaran. Sudah sekurang ngajar itu aja Kapolri kok tidak dicopot, jadi mau sampai kurang ajar seperti apa lagi? Nah, Presiden Prabowo harus turun tangan untuk memperbaiki hancurnya negara kita. Jadi proses hukum Kapolri Sigit juga ikut menghalangi menutupi kasus-kasus besar Jokowi sebagai balas budi dapat jabatan abadi. Nah, itulah penegak hukum kita sekarang ini.
Jangan dibubarkan polisi. Bagaimana? Karena setiap negara harus mempunyai polisi. Jadi oknumnya aja yang dipecat hukum mati sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Lebih baik daripada polisi ditiadakan. Nah, betul setuju Bang Rismon, bubarkan saja kepolisian. Sarang mafia penjahat banyak kasus tidak selesai karena sengaja dilindungi oleh oknum-oknum bobrok. Kasus diplomat muda ada apa saja ditutupi tanpa penyelidikan lanjut. Padahal otopsi dibayar oleh keluarga sendiri, jelas-jelas diumpetin sama polisi. Nah, DPR bukan diam, tapi dia menikmati, termasuk oknum Kapolri, termasuk penguasa tertinggi. Kita akan agak ragu karena kesannya pembiaran. Omong-omong doang Bapak ini tapi nggak ada realitasnya. Pak Nurman, kalau berani ayo kita berjuang bersama untuk berjuang demi NKRI yang jujur, adil, dan bermartabat. Dari mana bisa asli atau identik? Lihat pas foto, seseorang yang berada di dalam foto tampak berkumis dan berkacamata. Sedangkan Jokowi tak berkumis dan tidak ada berkacamata. Nah, Kapolri Sigit tugasnya melayani Jokowi, sudah tidak mengenal malu jadi jongsonya Jokowi. Sampai siapa yang mati duluan apabila mati tidak dituntut lagi. Nah, ya yakin aturannya sikat saja sesuai aturan hukum. Reformasi polisi harus tegas. Kalau nggak becus merusak berarti cuman ngopi di kantor reformasi, berarti cari status sudah ternak kelinci. Sudah terlalu Listo Sigit turun gantian biar hantia rakus hebat Bang Rismon. Nah, aneh para penjabat pelaku penegak hukum menangani kasus ijazah Jokowi nggak berani cepat. Tegas dari dulu Gus Nur dan lain-lain diskriminasi. Sekarang Rismon ditersangkakan tapi ijazahnya Jokowi nggak pernah ditunjukkan untuk diteliti di pengadilan oleh yang berwajib, yang harus melibatkan para ternak Jokowi dan pelaku tugas hukum. Nggak berani ijazah Jokowi diteliti yang melibatkan para ternak. Waspadalah, mereka lagi mabok duit. Jokowi sudah menjadi maju tak gentar membela yang bayar. Bubarkan saja organisasi polisi atau tidak perlu pangkat jenderal, cukup ini Indonesia Spektur saja biar mereka tidak sombong dan angkuh. Nah, kasus ijazah akan segera selesai jika penegak hukum benar-benar takut sama Allah, swasta, dan penegak hukum dan sadar Jokowi kematian itu pasti. Manusia brengsek menutupi kebusukan penipuan. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, suatu saat akan ketahuan juga. Nah, Tuhanmu sangat benci terhadap perbuatan kebohongan. Pada waktunya bencana datang menimpa diri yang berbuat bohong dan keluarganya. Memang sudah waktunya copot Listo Sigit, jangan kasih panggung lagi. Memang sangat tidak beretika. Copot segera Kapolri Sigit atau bubarkan Polri sekalian, duit rakyat triliun. Polri sekalian, duit rakyat triliunan habis cuman buat bayar gerombolan penipu. Kemungkinan besar atau pertama kali ada Polri yang di meja hijaukan oleh rakyat. Jangan Kapolri merasa kebal hukum. Jika kehendak yang kuasa tidak ada yang tidak mungkin. Sepandai-pandainya atau sekuat apapun mau menutupi kasus, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah swasta, tinggal tunggu waktunya. Inilah negara hukum katanya, tapi banyak hukum yang lucu. Apa mungkin negara hukum itu seperti ini? Pimpinnya pakai ijazah palsu kan luar biasa. Nah, benar adanya sikat terus Pak Gatot. Nah, apakah negara sebesarnya ini tidak mampu menghadapi Jokowi dan Listo Sigit? Nah, Pak Prabowo kayaknya nggak punya nyali dan harga diri. Sudah dilecehkan sama Pak Kapolri, tapi beliaunya yang nggak berani mecat. Mengapa Pak Prabowo tidak dengar rakyat? Sudah banyak melihat kesalahan Kapolri, kok tidak segera bertindak? Nah, kasus ijazah itu selesai apabila sudah terbukti palsu atau asli. Yang kurang ajar Jokowi nggak menunjukkan ijazahnya karena palsu. Bung Rismon mengadakan jiwa raganya untuk penegak hukum yang berkeadilan tanpa bayaran, namun urat malu para penjabat tak lagi punya rasa sebagai manusia. Tetaplah cara murahan yang terus berlanjut. Ya teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.